Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan nama saya Impian Adityananda dari kelas 3 TIF dengan NIM 2255301077. Baiklah, video ini merupakan laporan yang keempat untuk matkul pemrograman mobile. Baiklah, pada video kali ini kita akan membahas 4 poin pokok atau poin utama yang akan kita bahas, yaitu yang pertama, penggunaan snack bar dengan function dan alert dialog, lalu perpindahan activity dan penggunaan finish, lalu pengiriman data saat berpindah activity menggunakan intern dari form, dan yang terakhir itu penggunaan shared preference untuk mengirim data antar activity. Baiklah. Baiklah, pada pertemuan sebelumnya atau pada di lab kemarin, kita kemarin setelah membuat beberapa activity yang awalnya hanya ada 2, yaitu main activity dan second activity. Di sini kita menambahkan satu activity yang bernama login activity. Caranya itu cukup mudah. Teman-teman dapat melakukannya dengan new, klik kanan pada example Fruitify ini, lalu klik new, lalu ke activity dan pilih empty views activity. Baik, langsung saja kita jelaskan untuk pada bagian activity underscore login.xml ini. Di sini saya telah membuat tampilan login. Sebelumnya untuk laporan ini kan harus dibuat dengan tema project. Nah, di sini project saya yaitu untuk aplikasi pendeteksi kematangan buah. Nah, di sini saya telah membuat form login dengan tema warna itu hijau, nih, hijau gini, dan gradasinya itu putih, dan ada juga sedikit kekuningan sedikit di sini daerah sini. Untuk jenis fontnya saya itu menggunakan Poppins dan Helvetica. Oke, lanjut. Nah, pada form login ini saya telah membuat beberapa inputan, diantaranya itu username dan password. Yang mana username ini setelah saya buat dengan fontnya itu Poppins, tipe inputannya itu teks. Mungkin kita lanjut untuk passwordnya. Passwordnya itu, oh ya, sebelumnya itu username-nya itu saya beri nama ID-nya itu username. Lalu untuk password itu ID-nya saya berikan namanya password. Lalu untuk inputannya bertipe text password. Nah, mungkin langsung saja ke halaman activity underscore main.xml. Oh ya, sebelumnya untuk button ya. Button saya membuatnya ID-nya dengan nama button login. Oke. Lalu pada activity underscore main ini saya membuat tampilan seperti ini. Nah, tampilan sederhana yang menampilkan logo baru kayak gambar ketika kita mendeteksi kematangan buah, lalu ada penjelasan dari aplikasi ini, yang mana itu aplikasi ini berasal dari kata fruit yang berarti buah, dan fai itu yang berarti membuat sesuatu yang lebih baik. Jadi aplikasi ini membantu dalam meningkatkan pengalaman pengguna dengan prediksi kematangan. Lalu ini ada button.
button ini untuk start. Jadi nanti dari activity main ini atau main activity nantinya akan masuk ke second activity menggunakan button tersebut. Nah, apalagi ya mau dibahasnya, ini udah berupa teks seperti ini menggunakan teks Povin. Lalu untuk gambarnya ini juga gambarnya itu yang ini hand taking shot fruit. Oh ya, untuk button ini saya namakan ID-nya button start. Lanjut pada activity underscore second.xml ini. Di sini masih tampilan sederhana, yang mana tampilan ini berisikan button-button, snack bar with function, button alert dialog, dan button back. Jadi button kenapa tampilannya hanya seperti ini? Karena ini untuk mengaplikasikan apa yang telah dipelajari di modul atau yang dipelajari pada saat di lab. Jadi ini hanya untuk tampilan sementara, yang mana isinya itu mencakup dari modul yang kemarin telah dipelajari. Pada button snack bar ini saya beri nama ID-nya button snack bar. Lalu button yang kedua ID-nya itu button snack bar 2. Lalu ada button alert dialog dengan ID button alert dialog. Lalu untuk button back saya beri ID button back btn back. Di sini juga terdapat sebuah text view, yang mana nantinya nih text view ini akan menampilkan sebuah string welcome lalu plus username. Nah, yang mana username ini didapat dari login, username yang login. Mungkin kita lanjut saja langsung ke pada penjelasan snack bar kan ya. Snack bar itu ada di kita jelasin aja dulu dari bagian login activity. Oke. Pertama-tama kita mendeklarasikan beberapa variabel. Yang pertama itu ada shared pref dengan tipenya itu set preference. Lalu get name-nya itu user pref dengan mode private. Lalu value username dengan tipenya itu text view. Lalu ID-nya itu username. Lalu ada password berbentuk text view, find view by ID-nya itu nama ID-nya password. Lalu ada button login dengan model button, find view by ID-nya itu button login. Nah, lanjut terdapat ini button login.set on click listener atau button login ketika diklik maka akan menampilkan yang pertama-tama button login. Gimana cara lihatnya? Oh, gini aja. Pertama-tama pengguna akan menginputkan user dan password. Nah, seperti ini. Nantinya pengguna akan menginputkan username dan password, atau kita langsung run aja kali ya. Langsung kita run aja. Menunggu. Nah, telah berhasil. Nah, jadi yang pertama-tama ketika button login diklik, maka user atau pengguna menginputkan dua inputan yaitu username dan password. Di sini saya deklarasikan dengan variabel user dan pass. Nah, jadi pertama-tama itu user atau pengguna itu menginputkan username dan password. Nah, lalu terdapat di sini validasi untuk inputan kosong.
Jika langsung aja kita ini kan, kita clear dulu. Nah, jika ini inputan user, inputan untuk variabel usernya itu kosong ataupun passwordnya kosong, maka akan menampilkan sebuah alert. Di sini saya menggunakan Suite Alert Dialog. Teman-teman bisa dapatkan dari Google. Mungkin sedikit jelasin dikit untuk Suite Alert Dialog ini. Saya tuh membuatnya dari sini. Saya import dulu untuk library dari Suite Alert tersebut di sini di file build gradle.kts. Nah, di sini teman-teman bisa mengimportkan library dari Suite Alert tersebut. Balik ke pembahasan. Jadi ketika username dan password ini kosong dan diklik submit, maka akan menampilkan sebuah notifikasi yang mana titelnya itu error dan isi notifikasi itu username atau password tidak boleh kosong. Langsung saja kita demokan. Nah, terdapat sebuah notifikasi pop-up berupa pop-up username atau password tidak boleh kosong. Oke. Lanjut. Dan jika user inputan username dan passwordnya ini sama, misal saya buat sini impian nih. Misal saya buat di sini impian AN. Nah, di sini juga impian AN. Passwordnya juga impian AN. Maka maka kita akan menyimpan username ini ke dalam share preference. Mungkin teman-teman belum tahu atau sebagian mungkin sudah tahu share preference itu. Jadi share preference mana ya? Share preference. Nah, ini. Share preference itu adalah tempat penyimpanan data sederhana di Android Studio yang digunakan untuk menyimpan data secara permanen hingga aplikasi dihapus atau data dihapus oleh pengguna. Jadi data username ini akan disimpan di share preference. Ini kita simpan di share pref dengan key-nya itu username. Lalu untuk inputan namanya itu user. Jadi nanti user ini untuk nama dari form username ini. Itu. Baru .apply disimpan. Lalu kita masuk ke variabel i. Yang mana variabel ini digunakan untuk mengirim data. Jadi sedikit saya jelaskan, perpindahan antar activity itu digunakan untuk membuka layar yang berbeda. Jadi ketika kita membuat ini, maka activity akan pindah ke main activity menggunakan intent dengan name-nya itu username, kita key-nya itu untuk username, lalu usernya itu untuk nama dari username tersebut kita kirim. Setelah pengiriman data atau pengiriman dari username-nya tersebut, sistem akan menampilkan sebuah tampilan sukses atau sebuah notif pop-up sukses dengan teksnya itu berhasil login. Nah, mungkin ini untuk nanti aja kita tampilin, kita ke apanya dulu, ke else-nya. Dan jika ini else dari else if ini, dan jika password dan jika username ini tidak sama dengan password, misal nih saya buat username-nya impian AN, saya buat passwordnya itu dream. Nah, maka dia akan menampilkan error, notif error dengan lambang error itu error. Lalu isi konten teks itu login gagal, username atau password salah. Nah, langsung aja kita demokan. Nah, dia akan menampilkan sebuah logo error dan titelnya itu error. Lalu ada teks login gagal, username atau password salah. Oke.
Mungkin untuk sedikit penjelasan juga tentang hide keyboard ini. Jadi hide keyboard ini digunakan untuk ketika kita mengklik submit, jadi otomatis keyboard ini tertutup. Nah, di sini kita panggil metodenya itu di sini dengan parameter view. Jadi kita pas klik submit, nah kan otomatis keyboardnya itu menutup. Kita langsung demokan saja untuk yang else if ini yang untuk berhasil. Kita hapus, kita ganti yang n. Nah, jadi katanya kalau berhasil menampilkan sweet alert atau notif berhasil login. Langsung aja kita demokan. Nah, tadi dapat dilihat sebuah notif sweet alert berhasil login. Nah, lanjut ke main activity. Nih, kan dia tuh mengirim. Nah, ini. Ke main activity menggunakan intent. Lalu kita mengirim juga data dari username. Masuk ke main activity. Pada main activity ini kita mendeklarasikan beberapa variabel. Yang pertama itu username from intent, lalu get username. Jadi kita ambil name username dari, maksudnya itu mengambil inputan username. Nah, seperti ini, mengambil username dari intent yang sebelumnya ada di login activity. Lalu saya juga mendeklarasikan variabel button start. Button start itu yang ini dengan tipenya itu back button, find view by ID-nya itu button start. Lalu terdapat button start ketika diklik. Nih. Jadi seperti pada sebelumnya login activity ini kan sama nih. Nih, menggunakan intent. Jadi sama halnya pada main activity ini, kita ketika diklik button start ini, dia akan menuju ke second activity dengan menggunakan intent yang disimpan pada variabel i, yang nantinya ketika sudah diklik variabel i ini kan disimpan dengan nama itu ke second activity, lalu di start activity parameternya i. Ketika button start diklik, kita akan menuju ke second activity dengan menggunakan intent yang disimpan pada variabel i. Lalu menampilkan sebuah notif pop-up, modelnya itu progress atau kayak loading seperti itu. Detailnya loading, saya bikin teksnya itu not responding. Sebenarnya bukan not responding sih, lebih cocoknya tunggu ya, lagi proses. Nah, gini bisa. Lalu ditampilkan .show, menampilkan dari notifikasi tersebut. Lalu di sini ada variabel welcome dengan tipenya itu text view dan find view by ID-nya itu welcome. Nah, terdapat dua variabel. Yang pertama itu ada set ref dan username from ref. Oke, lanjut. Untuk variabel ini, jadi variabel kedua ini untuk mengambil username dari share preference. Seperti yang saya jelaskan tadi, kan di login tadi ada kita berikan nih, mengirim nih, username-nya itu disimpan di share preference. Jadi kita tuh mengambilnya itu di sini menggunakan dua variabel ini, get share preference, user pref dengan mode private, jadi tidak dilihat. Lalu dengan key-nya itu username dan ininya itu 0. Lanjut,
Nah, di sini ada terdapat satu variabel dengan nama username. Di sini itu menampilkan username dari intent jika ada. Jika tidak ada, ambil dari serve reference. Serve reference itu yang kita simpan tadi itu username-nya. Jika tidak ada untuk dari username-nya. Lalu kita deklarasikan seperti ini, welcome.text sama dengan welcome, string welcome, $username. Jadi $username ini dipanggil dari sini, yang mana username ini merupakan apa namanya? Yang pada ini, nih username itu diambil dari sini. Jadi nanti yang muncul akan impian AN. Oke. Jadi welcome.text itu dia itu di sini welcome. Jadi kita tuh nih welcome.text berarti nanti itu dia akan menampilkan teks pada text view ini di sini. Nah, ini mungkin kita tutup dulu. Nah, dia akan menampilkan di sini dengan nama welcome, username. Jadi nanti itu pasti akan muncul welcome, impian AN. Itu langsung saja mana? Nah, hasilnya itu seperti ini. Welcome, impian AN. Impian AN ini merupakan username-nya. Mungkin cukup untuk penjelasan main activity. Lanjut ke second. Nah, main activity tadi kan kita melakukan ketika button start diklik, dia akan menuju ke second activity itu. Nih, button start diklik, menuju ke second activity menggunakan intent. Kita klik, nah terdapat ada tadi notif ini, sweep alert dialog, cuman begitu sangat kencang coy, nggak kelihatan. Nah, mana tadi? Nah, ketika diklik mengirim ke second activity, ini merupakan tampilannya. Lalu dianya juga mengambil username yang tadi untuk menampilkan welcome impian AN. Lanjut ke second activity. Baik, kita lanjut ke second activity. Pada second activity ini, saya telah melakukan beberapa pemberian variabel. Yang pertama itu file welcome dengan model text view dan find view by ID welcome. Lalu ada share pref dengan tipenya get share preference, mengambil name-nya user pref dengan mode private, yang mana seperti yang saya jelasin pada sebelumnya, get share preference ini nantinya akan mengambil name berupa username seperti yang ini. Nah, jadi share preference ini menyimpan value dari username. Jadi pada get share preference ini nantinya akan diambil menggunakan get. Lalu ada variabel username dengan mengambil get string, name-nya itu username dan null. Lalu ada welcome.text sama dengan welcome, string welcome plus username. Jadi welcome.text ini nantinya akan muncul pada activity second ini. Nah, dia kan itu ada di text view dengan ID-nya welcome.text. Jadi nanti hasilnya itu seperti ini. Contohnya tuh, jadi welcome.text itu text. Nah, yang namanya welcome.text itu adalah welcome.text yang ini. Jadi nantinya dia pada teks tersebut akan menampilkan welcome, username ya. Jadi username itu tergantung apa yang kita inputkan. Kalau yang pada sebelumnya itu kan impian AN. Lanjut pada button, ada beberapa button yang telah saya deklarasikan. Mungkin langsung kita running saja. Run.
Kita tunggu beberapa saat. Nah, sudah muncul. Kita login saja. AN. Passwordnya kemudian AN. Nah, submit. Sukses. Kita start. Oke. Nah, pada second activity ini saya telah membuat beberapa button. Di antaranya itu ada button snack bar with function, button alert dialog, dan button back. Nah, kenapa tampilannya hanya seperti ini? Mengingat untuk second activity ini, awalnya itu saya membuatnya hanya untuk mengaplikasikan pembelajaran yang telah dipelajari pada pertemuan sebelumnya. Jadi kemarin itu pada di lab kita telah belajar tentang snack bar dengan function, membuat alert dialog, dan juga membuat button back. Nah, jadi halaman ini hanya untuk halaman sementara. Lanjut kita jelasin. Oh ya, sebelumnya mungkin teman-teman belum tahu apa itu snack bar, dan mungkin sebagian sudah tahu. Jadi snack bar itu adalah pesan singkat yang muncul di bagian bawah layar. Nih, di bagian bawah layar dan berisi tombol aksi. Nah, biasanya tombol aksinya itu munculnya itu di bagian sebelah kanan. Jadi snack bar itu merupakan sebuah notifikasi yang berada di bawah layar, dan yang nantinya itu ada sebuah aksi atau sebuah kayak link warna biru gitu. Kalau yang dinamakan di kode program itu toast. Oke, lanjut kita bahas. Yang pertama itu ada variabel btn snack bar dengan model button. Find view ID-nya itu button snack bar. Lalu ada button snack bar 2 dengan modelnya button. Find view by ID button snack bar 2. Lalu ada button alert dialog tuh yang ini dengan model button. Find view ID-nya button alert dialog. Lalu ada button back dengan model button. Find view ID-nya button back. Nih yang ini. Oke, lanjut. Untuk yang pertama kita bahas adalah button snack bar. Nah, di sini ketika button snack bar diklik, maka kita deklarasikan pertama variabel view, yang mana nantinya akan menampung view dengan ID-nya itu content. Lalu kita ada variabel snack bar make view dengan teksnya itu ini snack bar. Nah, jadi ini akan menampilkan snack barnya tuh di area bawah. Jadi teks ini snack bar nantinya akan muncul di bagian bawah, bagian notifikasi ini. Lalu setelah itu snack bar .set action aksi. Jadi aksi ini, teks aksi ini yang menjadi teks yang ada di toast-nya nanti nih. Dengan isi toast-nya itu yaitu tombol aksi ditekan cuy. Lalu ada snack bar.show. Nah, langsung kita demokan saja. Oke. Nah, nih. Dapat dilihat ini snack bar. Nah, itu yang ini. Lalu toast-nya itu ketika aksinya ini ditekan. Aksi ditekan. Nah, ini merupakan toast. Tombol aksi ditekan cuy. Nah, yang ini. Nah, oke. Lanjut untuk button snack bar 2. Mungkin sebelumnya saya akan menjelaskan perbedaan antara button snack bar yang biasa ini namanya button snack bar biasa yang masih berantakan kayak banyak kali gitu bertumpuk-tumpuk codingannya, dengan button snack bar 2 yang menggunakan function. Nah, seperti ini. Jadi perbedaannya itu kalau button snack bar biasa itu lebih ke menghabiskan banyak kode program. Maksudnya itu kayak mubazir kode program.
Sedangkan kalau button snack bar 2 tuh dia tuh lebih lebih simple. Jadi untuk menampilkannya itu cukup kita panggil ini aja, show snack bar 2. Nih kayak gini, show snack bar, kalau mau tampilkan di tempat lain tinggal show snack bar bla bla bla, isi teksnya seperti itu. Jadi kode itu dia lebih rapi kalau menggunakan button snack bar 2 nih, yang menggunakan function. Functionnya itu yang ini, dengan namanya itu show snack bar. Ini pertama variabelnya itu view, find view ID-nya view, ID-nya itu dengan ID-nya itu content. Lalu ada variabel snack bar sama seperti yang di atas sebelumnya. Snack bar.make view, menampilkan view-nya, lalu message-nya. Message-nya itu yang ini. Lalu snack bar.length, length long, jadi panjang modelnya. Lalu ada snack bar.set action, teksnya itu undo, yang nanti muncul di sini. Kalau yang sebelumnya itu, kalau yang snack bar biasa itu kan teksnya itu aksi tuh. Nah, kalau yang ini nanti teksnya itu undo, lalu tosnya tombol undo ditekan cuy. Nah, lalu dia akan menampilkan .show. Mungkin kita langsung demokan saja nih. Ketika button snack bar 2 diklik, maka dia akan menampilkan teks ini. Nih, hayo, hayo, ini snack bar dari function. Nih. Lalu aksinya set action text undo. Nih. Undo, ketika diklik tombol undo ditekan cuy. Dia akan nampilin yang ini. Nah, seperti itu. Lanjut, kita akan membahas tentang button alert dialog. Nah, button alert dialog. Nih. Nih yang ini. Pertama-tama, ketika button alert dialog diklik, nih, maka dia akan menampilkan sebuah notifikasi berupa pop-up yang titelnya itu ini judul, lalu message di bawah titel itu apakah Anda yakin? Nah, lalu dia itu dibagi dua, ada yang positif button dan negatif button. Nah, jadi yang positif itu berisikan teks iya, dia nanti itu sebelah kanan. Ketika diklik iya, maka TOS akan menampilkan sebuah teks berupa oke deh. Nah, sedangkan kalau negatif button, ketika kita klik yang tidak, dia tidak ada menampilkan apa-apa atau keluar dari notifikasi tersebut. Oke, langsung saja kita demokan saja button alert dialog. Nah, seperti yang saya bilang tadi, ketika diklik, maka dia akan menampilkan sebuah notif alert. Sebuah notif pop-up dengan titelnya itu ini judul, lalu message-nya itu apakah Anda yakin? Nah, kalau kita pilih iya, seperti yang saya bilang tadi, maka akan menampilkan TOS yang berisikan teksnya itu oke deh. Kita klik iya, nah, maka akan muncul sebuah TOS yang berisikan teks oke deh. Sedangkan kalau kita klik yang tidak, maka tidak akan menampilkan apa-apa. 0. Oke, mungkin itu untuk alert dialog. Kita lanjut untuk button back. Nah, kalau untuk button back ini pembuatannya sangat mudah, cukup untuk memanggil finish gini aja kode programnya. Jadi untuk teman-teman yang belum tahu finish atau yang mungkin udah tahu atau mungkin ada yang belum tahu, jadi finish ini gunanya itu untuk menutup layar. Nih finish ini untuk menutup layar saat ini dan kembali ke layar yang sebelumnya. Kalau sebelumnya tuh kan kita layarnya dari main tuh. Yang kalau di main tuh kita pencet start kan ke second activity. Maka kalau kembali ke layar sebelumnya, dan itu balik lagi ke main. Langsung saja kita demokan. Ketika button back diklik, nah dia akan kembali ke halaman sebelumnya yaitu main.activity. Mungkin itu saja penjelasan untuk bagian second activity.
Lanjut, kita bahas apa ya? Oh ini, kemarin Bapak ada juga menjelaskan untuk bagian ini. Seperti ini. Nah, mungkin saya jelasin lagi. Yang pertama tuh, saya membuat login activity ini menjadi halaman yang pertama kali muncul. Jadi cukup menggunakan intent filter ini. Jadi kalau teman-teman mau mengubah halaman pertama yang kali muncul itu entah di main activity, teman-teman cukup mengkat atau ya mengkat intent filter ini ke dalam activity dari main activity ini. Lalu membuat exportnya itu true, dan yang login activity ini kan nggak jadi yang pertama lagi nih, dibuat jadi false seperti second activity ini. Mungkin itu saja untuk penjelasan video kali ini. Mungkin sedikit apa lagi ya, nggak ada lagi sih. Oke, mungkin cukup sekian penjelasan video laporan yang keempat, yaitu tentang beberapa poin tadi seperti snack bar dengan function, alert dialog, lalu ada perpindahan activity dan penggunaan finish, lalu pengiriman data saat berpindah activity yang menggunakan intent tadi, lalu penggunaan set reference untuk mengirim data antar activity. Itu saja poin yang diperlukan pada video laporan ini. Baik, mungkin cukup sekian untuk video kali ini. Apabila ada kesalahan kata, saya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.